teman-teman, perkenalkan nama saya Valentina Siagian, NIM 2102010034, Prodi Ilmu Kelautan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan membahas bagaimana sistem peredaran darah pada ikan. Ikan merupakan hewan vertebrata yang bersifat poikilotermik atau berdarah dingin. Hewan ini hidup di air dan bernapas dengan menggunakan insang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada hewan vertebrata yang juga disebut Pisces. Apa itu sistem peredaran darah ikan? Sistem peredaran darah ikan artinya suatu sistem yang terdiri dari beberapa jenis organ ikan yang saling bekerja sama dalam sistem transportasi darah di dalam tubuh ikan. Sistem peredaran darah biasanya juga disebut sistem kardiovaskuler atau sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah ikan bersifat tunggal, yang artinya hanya memiliki satu jalur sirkulasi darah dan hanya melewati jantung dalam satu kali siklus peredaran. Selain itu, sistem peredaran darah ikan juga bersifat tertutup, yaitu darah beredar melalui pembuluh-pembuluh darah. Nah, seperti ini gambar peredaran darah pada tubuh ikan. Selanjutnya, organ sistem peredaran darah ikan. Ada beberapa jenis organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah ikan, yaitu 1. Jantung. Jantung adalah organ berongga yang terletak dalam ruang mediastinal atau di bagian posterior lengkungan insang ikan. Jantung ikan memiliki sistem klep untuk menjaga darah agar tetap mengalir ke suatu arah. Jantung ikan terbagi atas ruang utama yaitu ventricle, atrium, sinus venosus, dan bulbus arteriosus. A. Atrium. Atrium merupakan bagian depan jantung yang berdinding tipis. Di depan atrium terdapat kantung tipis yang disebut sinus venosus sebagai ruang tambahan yang berfungsi untuk menampung darah dari vena hepatika. B. Ventricle. Ventricle merupakan ruang jantung ikan yang berdinding tebal dan berotot. Ruang jantung ini dibentuk oleh dua lapisan otot, yaitu lapisan otot dalam atau spongy dan lapisan otot luar atau kardial. C. Sinus venosus. Sinus venosus adalah kantung yang terletak di depan atrium. D. Bulbus arteriosus. Bulbus arteriosus adalah ruang berbentuk buah pir yang berfungsi sebagai kapasitor menjaga aliran darah terus-menerus ke lengkungan insang. 2. Saluran darah. Ada 3 jenis saluran darah pada ikan, yaitu A. Saluran darah arteri. Saluran darah arteri merupakan pembuluh darah yang aliran darahnya keluar dari jantung atau menjauhi jantung, atau aliran darah yang keluar dari insang dengan membawa kaya oksigen menuju organ-organ tubuh ikan lainnya. B. Saluran darah vena. Saluran darah vena atau yang disebut juga pembuluh darah balik merupakan saluran darah yang menuju ke jantung. Dinding vena memiliki struktur dinding yang lebih tipis dibanding dengan pembuluh arteri, namun diameter rongganya lebih lebar. C. Saluran darah kapiler. Kapiler merupakan percabangan dari saluran darah yang menjadi tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dengan sel atau jaringan. Ada 3 jenis kapiler darah, yaitu kapiler diskontinu, kapiler kontinu, dan kapiler berpori. 3. Darah.
Darah merupakan jaringan cair yang terdapat dari plasma darah dan sel-sel darah. Berikut ini adalah komposisi darah pada ikan. A. Plasma darah. Plasma darah terdiri dari albumin sebagai pengontrol tekanan osmotik, lipoprotein sebagai pembawa lemak, seruloplasmin sebagai pengikat Cu, globulin pengikat heme, induroporin sebagai yodium organik, dan fibrinogen bahan pembeku darah. B. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah mempunyai fungsi utama sebagai pengangkutan oksigen. C. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit terdiri dari 3 jenis, yaitu granulosite, limfosite, dan monoksite. D. Kepingan darah atau trombosit. Kepingan darah atau trombosit mempunyai fungsi sebagai penghasil trombokinase. 4. Organ pembentuk darah. Ketika pada tahap embrio, sel-sel darah pada ikan bisa dibentuk oleh saluran darah. Namun, ketika mencapai dewasa, sel-sel darah ikan dibentuk pada pusat-pusat pembentukan sel darah yang berada pada permukaan saluran darah. Organ-organ pembentuk darah pada ikan antara lain limpa, ginjal, dinding esofagus, dan pada beberapa jenis ikan juga diproduksi di leiduk atau bagian kardinal lambung. C. Manfaat sistem peredaran darah ikan. Adapun manfaat dari sistem peredaran darah ikan secara keseluruhan untuk menjalankan fungsi-fungsi fisiologis yang terjadi dalam tubuh ikan. Tanpa adanya sistem peredaran darah ikan tidak akan bisa hidup, sebab tidak akan ada saluran yang membawa oksigen dan zat-zat penting dari satu bagian tubuh ikan ke bagian yang lainnya. Demikian penjelasan saya mengenai sistem peredaran darah pada ikan. Sekian dan terima kasih.